Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa kelas SKS 17.1. Hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020. Ketemu lagi. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf. Iya, waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansa di mata kuliah pemrograman aplikasi Web 2. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, mari sejak kita berdoa memohon supaya dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, baik itu yang berhubungan dengan koneksi internet ataupun berhubungan dengan kita sendiri ya. Dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau minggu kemarin saya sudah menerangkan berkaitan dengan pembelian ya, tetapi kemarin kita belum selesai untuk menerangkannya. Saya lanjutkan di saya lanjutkan kembali di file pembelian 2-nya ya, di file pembelian 2. Baik, tampilannya sudah kelihatan ya, tampilan. Kelihatan Pak. Iya, oke. Baik, di pembelian 2 di sini yaitu dia melanjutkan dari pembelian .php. Jadi ketika kita melakukan transaksi pembelian pada file pembelian .php itu, dia nanti akan memproses di file pembelian 2 ya, dia akan memproses di file pembelian 2, dimana nanti prosesnya itu ketika dia akan melanjutkan lagi transaksi, dia nanti akan memproses pada file pembelian 2 lagi. Jadi seperti itu seterusnya. Transaksi yang terjadi nanti akan berpengaruh pada tabel barang ya, akan berpengaruh pada tabel barang dan juga akan berpengaruh pada tabel beli dan beli semu. Seperti itu. Baik, kita lihat skrip programnya. Kita lihat dulu pada bagian mungkin saya lakukan transaksi dulu ya. Host ya, file transaksinya seperti ini. Ini yang di tampilan ini adalah tampilan di form di pembelian.php ya, pembelian.php. Misalkan di sini kita lihat di transaksinya ya, di transaksi di sini ada transaksi pembelian. Ya, transaksi pembelian yaitu pada pembelian nomor belinya ada BLI 001, kemudian BLI 0002. Ada 2 transaksi di sini ya, ada 2 transaksi. Kemudian ada yang terakhir BLI 003. Ini juga 2 transaksi pembelian barangnya pada nomor beli yang sama ya. Nah, misalkan di sini saya mau menginputkan lagi, ini nomor pembeliannya juga otomatis ya, otomatis keluarnya. Saya klik tanggal 7 ya, tanggal 7. Kode suppliernya misalkan di sini saya menggunakan PT Abadi. Kemudian kode barangnya
Yang saya lakukan pembeliannya di sini adalah buku tulis Sidu. Ya, harga belinya 6.000, harga jualnya 7.000, jumlahnya misalkan 4. Simpan. Kita sudah disimpan. Nah, di sini dia ngelink ke file pembelian 2.php ya. Saya terangkan yang ada di sini. Nah, di sini ada nomor pembelian. Ini datanya, ini ngambil data yang ada di transaksi yang tadi sudah terjadi. Yaitu dia ngambil data pada tabel semu. Kita lihat di tampilannya. Dia berada di Nah, kita lihat di baris 70 ya. Di baris 70 itu ada form action ya. Di situ ada form action. Di mana form actionnya adalah di form action pembelian 2.php. Kemudian perhatikan yang ada di baris 72 include koneksi.php ya, include koneksi.php. Kemudian variabel SQL sama dengan select bintang from beli semu ya, select bintang from beli semu. Variabel query MySQL underscore query, variabel db, variabel SQL. Nah, di sini berarti dia mengambil data ya, dia mengambil data dari tabel beli semu. Ya, dia mengambil data dari tabel. Pak, Ya. nggak ke layar, Pak. Oh, enggak ke layar. Ya, tadi kan ke layar terus putus. Oke, Nggak ke layar. Oke, bentar. Udah? Tampil? Udah, Pak. Sekarang udah. Oke. Nah, di sini kemudian di sini ada pendeklarasian variabel, yaitu variabel tampil sama dengan MySQL fetch array variabel query. Jadi di sini untuk mengambil data pada tabel beli semu ya, dia mengambil data pada tabel beli semu. Kemudian variabel x no beli ya, variabel x no beli sama dengan variabel tampil no beli. Jadi variabel x no beli di sini dia adalah mengambil data yang ada di field nomor beli ya, no beli di situ. Variabelnya adalah x no beli. Kemudian ada variabel x tgl beli sama dengan variabel tampil tgl beli yang mengambil field dari tgl beli. Kemudian ada variabel x kd supplier sama dengan variabel tampil field kode supplier. Kemudian ada variabel x keterangan sama dengan variabel tampil field keterangan. Kemudian variabel x nm supplier sama dengan variabel tampil nm supplier. Jadi datanya di sini dia mengambil dari beli semu. Ya, dia mengambil dari beli semu. Di mana datanya nanti akan ditampung, ya, ditampung di bagian sini. Ya, bingkai tabel yang ada di sini baris 83 sampai dengan 101. Nah, filenya di sini nanti di sini ya, di sini ada no pembelian. Jadi di sini ya. Ini no pembelian, nomor pembelian, kemudian dia mengambil datanya yaitu variabel x no beli ya, ditampung di input tipe teks ya. Ditampung di input tipe teks dengan name-nya adalah no pembelian. Kemudian ada judul kolomnya, ada tanggal pembelian, itu sama di sini tanggal pembelian. Untuk tanggal pembelian, untuk input tipe teksnya name-nya adalah tgl pembelian. Kemudian variabelnya tadi yang ditampilkan ada variabel x tgl beli. Semuanya di read only di sini ya, semuanya di read only. Kemudian ada yang ini belum di read only, ini saya read only sekalian aja. Read only. Kemudian ada kode supplier ya, di sini kode supplier yang muncul di sini SP003. Nah, di sini dia menampilkan variabel xkd supplier
Ya, kemudian di sebelahnya itu ditampilkan XNM supplier. Ya. Nama input text-nya adalah NM supplier. Jadi ditampung di sini. Kemudian satu lagi adalah keterangan. Ya, keterangan di sini ada baris 99. Ada input text, name-nya keterangan, kemudian value-nya tulisannya pembelian dari supplier. Nah, kemudian dia memanggil nih XM supplier. Jadi keterangan pembelian dari supplier, nah PT Abadi Jaya, dia mengambil nama dari variabel XNM supplier seperti itu. Nah, datanya di sini ini nanti ditampung di sini, yang pada akhirnya di sini nanti digunakan juga sebagai inputan data. Ya, inputan data yang ada di transaksi berikutnya. Jadi kalau di pembelian .php, ya di pembelian .php itu kita juga menginputkan ini kan, menginputkan nomor pembeliannya yang otomatis, terus kita tadi memilih tanggal pembelian, terus kita memilih kode supplier, terus untuk keterangannya itu nanti munculnya otomatis ya, untuk keterangannya muncul otomatis. Jadi dia hanya di bagian sini, di bagian value-nya saya tuliskan pembelian, ya pembelian dari supplier, pembelian dari supplier, terus saya tambahkan untuk memanggil nama dari suppliernya, yaitu variabel XNM supplier. Jadi tampilannya nanti seperti ini, PT Abadi Jaya. Nah, selanjutnya ada di sini di bawahnya ada transaksi pembelian. Nah, ini adalah transaksi pembelian yang kedua. Ya, transaksi pembelian kedua, di mana pada transaksi pembelian pada transaksi pembelian di sini dia melakukan transaksi baru ya. Ya, kita lihat di sini di bawahnya di sini ada kode barang, ya kode barang, judul kolomnya lah, judul kolomnya kode barang, harga beli, harga jual dan jumlah. Ya ini yaitu untuk judul kolomnya ini dimulai dari pendeklarasian tabel, kemudian satu barisnya di sini ada kode barang, harga beli, harga jual sama jumlah. Nah, selanjutnya di sini di baris 114 ya, di baris 114 ini penutup dari TR yang di atas tadi, baris dari kolom-kolomnya. Kemudian pada 114 dideklarasikan variabel untuk memanggil yaitu tabel beli semu, ya tabel beli semu. Di sini memanggil tabel beli semu, kemudian dia memanggilnya menggunakan fungsi perulangan, ya menggunakan fungsi perulangan while. Kalau di atas tadi ini tidak ada while-nya ya. Ya, ini tidak ada while-nya. Jadi datanya tidak dilakukan secara perulangan. Ya, dia hanya memanggil dari data yang paling atas sendiri seperti itu. Biasanya dia memanggil data yang paling atas sendiri. Nah, kalau di sini dipanggil secara berulang. Datanya dipanggil secara berulang. Ciri khasnya selalu ada while, ya, selalu ada while, kemudian diawali dengan tanda kurung kurawal, tanda kurung kurawal. Nah, nanti apa yang ada di dalam kurung kurawal itu nanti yang akan istilahnya akan ditampilkan secara berulang. Ya, datanya yang akan ditampilkan secara berulang. Ini geser biar nggak terlalu jauh fokusnya. Ya. Kemudian ini ditutup fungsi perulangannya, ya. Jadi fungsi perulangannya ditutup. Terus kemudian di sini pada baris ke 122, nah ini datanya yang akan diulang, ya. Datanya ini yang akan diulang sampai dengan baris ini ya. Baris 128 ini datanya yang akan dilakukan perulangan, yaitu menampilkan data dari fill KD barang, harga beli, harga jual sama jumlahnya. Jadi ini ditampilkan secara berulang. Jadi kalau misalkan saya melakukan transaksi lagi, misalkan BB01 belinya misalkan 3.000, harga jualnya 4.500, beli 5, terus simpan, data sudah disimpan. Nah, ini datanya nambah. Ini dilakukan secara perulangan, dia memanggil data dari
tabel beli semuanya seperti ini. Nah, kemudian ini penutup ya, penutup ini dari fungsi barisnya udah ditutup, fungsi perulangannya. Kemudian di bawahnya ya, di bawahnya di sini kita memulai dari fungsi untuk baris yang baru ya, menggunakan fungsi baris baru TR di sini, fungsi baris baru. Kemudian di bawahnya di sini dibuatkan kolom ya, dibuatkan kolom di mana kolomnya di dalam kolomnya di situ terdapat fungsi select option ya, terdapat fungsi select option di mana fungsi select optionnya di situ name-nya adalah KD barang ya, name-nya adalah KD barang. Kemudian on change-nya di sini dataku 1 ya, on change-nya di sini adalah dataku 1. Kemudian select name KD barang di sini. Pilihannya di sini adalah ini yang dilakukan fungsi perulangan, yaitu memanggil dari tabel barang, memanggil data dari tabel barang. Ini fungsi on change-nya di sini juga hubungannya dengan yang ada di atas ya, fungsi on change di sini. Nah, di sini dia fungsinya berada di sini. Jadi kalau misalkan saya jelaskan lagi aja. Jadi ketika kita di sini on change dataku 1 nama, kemudian variabel C, di sini ada fungsi untuk pemanggilan data dari tabel barang ya, tabel barang. Kemudian ada uji kondisinya jika variabel namanya nama dari di sini atas ya, sama dengan PHP echo tampil sama dengan KD barang ya, sama dengan KD barang, maka menggunakan tanda kurung awal di sini, maka X stop ya, X stop berarti dia akan dia akan manggil ya, dia akan memanggil dari nilai dari fill stock ya, memanggil nilai dari fill stock, kemudian ditampil di variabel X stock. Kemudian ini dokumen.fk sama dengan dokumen.fk.stock. Stock yang ada di sini ini adalah nama dari input text ya, input text. Kemudian value-nya nanti dia diambil dari variabel X stock. Jadi kalau nanti ada input text yang namanya stock, nanti di dalamnya akan diberikan nilai dari variabel X stock. Kemudian XNM barang. Jadi di sini pada variabel XNM barang dia mengambil nilai dari fill nm barang. Kemudian dokumen.fk nm barang. Nm barang ini nama dari input text-nya. Ya, jadi kalau ada input text nm barang, di dalamnya akan ditampung nilai dari variabel xnm barang. Seperti itu. Jadi kalau di sini ya, datanya kita pilih seperti itu, nanti variabel stock sama input text stock sama input text xnm barang nanti akan ditampilkan nilai datanya. Cuman di sini saya hidden ya, kita lihat tampilannya karena ke hidden. Nah ini ya, stop. Maaf kok, stop text ya, input tipe teks. Nah bawahnya juga ini nggak saya tampilkan, mau ditampilkan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau ditampilkan berarti taruh di sini ya. Ini taruh di sini, munculnya di sini di bawah. Jadi ketika saya jalankan misalkan pensil, nah nanti muncul di sini. Ini stoknya 60, kemudian nama dari input teksnya adalah pensil rubber, seperti itu ya. Nah misalnya di sini saya memilih barangnya yaitu yang BP002 penggaris ya, dan belinya 1000 dan jualnya 1800. Saya belinya adalah 10
simpan. Oke, nah seperti ini. Jadi dia nambah lagi datanya seperti itu ya. Saya kembalikan lagi tadi tampilan hiddennya. Mana tadi ya? Oh iya, atas ini. Selanjutnya di sini di file bawahnya, setelah kita menginputkan ini data ya, setelah kita menginputkan data seperti ini, nanti di bawah ya, di bawahnya di sini ada perintah ya, di sini ada perintah. Perhatikan di bagian bawah sini. Di baris 181 di sini dia mengambil ya, di sini ada variabel SQL select sum total ya. Sum total itu adalah fungsi untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan seluruh data ya, seluruh data di field total ya, menjumlahkan semua data di field total. Kemudian S total harga. Total harga di sini adalah dia semacam memberikan alias ya, alias untuk menampung nilai dari sum totalnya. Kemudian from beli semu ya, dia diambil dari tabel beli semu. Kemudian variabel, perhatikan pada baris 186, X total harga sama dengan variabel tampil total harga ya, dia mengambil nilai dari field total harga ya, di sini. Kemudian input tipe hidden ya, input tipe hidden, name-nya adalah total harga, value-nya dia mengambil nilai dari variabel X total harganya ya, total harganya. Kemudian di baris 191 sampai dengan 196 ada perintah select bidang from perkiraan where norek sama dengan 101 ya. Di sini dia menseleksi ya, menseleksi untuk tabel perkiraan di mana field norek sama dengan 101. Kemudian pada baris 195 di situ variabel X SKS ya, SKS X SKS sama dengan tampil saldo ya. Kemudian input tipe hidden name SKAS ya, SKAS itu untuk menampung dari saldo kas ya, untuk menampung dari saldo kas, nanti ditampung berdasarkan dari variabel X SKS. Kemudian variabel 201 itu ada perintah select bintang form perkiraan where norek sama dengan 301. Kemudian variabel query sama dengan variabel tampil. Kemudian variabel XSM modal sama dengan tampil saldo. Jadi di sini dia mengambil nilai dari saldonya. Nah, perhatikan sekarang pada ini pendeklarasian variabelnya. Pendeklarasian baris baru ya, pendeklarasian baris baru. Kemudian di sini ada tombol submit ya, di sini ada tombol submit, di mana tombol submitnya di sini ya, pada tombol submitnya di sini ada ini tombol submit, input tipe submit. Jadi kalau diklik submit atau simpan di sini ya, nanti dia akan menyimpan ulang. Kemudian di sini ada tombol selesai ya, tombol selesai ahref. Di sini ada fungsi ahref. Dia nanti ngelingnya ya, dia nanti ngeling ke dalam ini ahrefnya ke pembelian 3.php ya, pendeklarasian ke ngelingnya ke pembelian 3.php. Nah, perhatikan di sini
di sini dia ngelink ke sana. Ini saya taruh bawahnya aja. Ya. Ada variabel di sini, ya, ada variabel tanggal, ya, bukan variabel. Ada alias, ya, ada alias tanggal sama dengan echo tanggal pembelian. Dia mengambil nilai dari variabel tanggal pembelian, kemudian variabel keterangan sama dengan pembelian supplier, ya, pembelian supplier, XM, variabel NM supplier. Kemudian variabel total, bukan variabel, alias total sama dengan variabel total harga. Kemudian alias nomor bukti sama dengan variabel new ID. Kemudian variabel saldo sama dengan alias saldo sama dengan variabel saldo. Alias S-kas, ini saldo kas sama dengan variabel S-kas. Kemudian alias S modal, saldo modal sama dengan dari variabel S modal. Ini fungsinya kalau misalkan di sini perhatikan, saya taruh di pointernya, ya, saya taruh pointernya di tombol selesai, ya, saya taruh pointernya di tombol selesai. Perhatikan pada bagian bawah, ya, link di jendela browsernya, link bawah kiri. Di situ dia akan tulisannya localhost /project /pembelian 3.php. Kemudian alias tanggal sama dengan itu ada 2020 07 Jadi ini bulan 7 dia mengambil data pada baris yang di 221, ya, di situ. Kemudian N keterangannya adalah pembelian supplier PT Abadi Jaya. Nanti N total, nanti totalnya berapa, seperti itu, dan seterusnya, ya. Jadi di situ ngelinknya ke file pembelian 3. Kita lihat file pembelian 3-nya. Di file pembelian 3, ya, file pembelian 3 di sini ada pendeklarasian variabel di situ, ada variabel nomor bukti, variabel tanggal, variabel keterangan, variabel nama rekening, total, kas beli, kas, S-kas, S modal, kurang kas, kurang modal, seperti itu. Nah, kemudian di situ ada fungsi get, ya, nomor bukti sama dengan $_get. Semuanya seperti itu, ada fungsi getnya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan ini, misalkan kita ingin mengambil data, ya, misalkan kita ingin mengambil data dan supaya bisa disimpan, atau mungkin hanya sekedar mengambil data dari fungsi link, ya, ahref itu link, kita menggunakan pendeklarasian variabelnya. Untuk memanggilnya kita menggunakan fungsi get, ya, menggunakan fungsi get. Berbeda kalau misalkan kita mengambil data dari input text, ya, mengambil data dari input text, kemudian radio button dan sejenisnya, itu kita memanggil datanya menggunakan fungsi $_pause, ya. Kalau dari penggunaan fungsi ahref kita menggunakan fungsi get. Nah, kemudian di sini ini adalah transaksi, ya, transaksi, fungsi transaksi untuk transaksi biar tersimpan di jurnal, ya, biar tersimpan di tabel jurnal, transaksi jurnal keuangannya, ya. Di sini ada fungsi insert into journal, kemudian insert into journal semu, kemudian insert into journal, insert into journal semu, dan sama di sini ada fungsi update untuk perkiraannya. Jadi fungsi dari link selesai ini adalah supaya transaksi tadi, ya, transaksi pembelian tadi bisa tersimpan di tabel jurnal, ya, tabel jurnal sama jurnal semuanya, seperti itu. Sampai sini ini saya klik dulu selesai, ya, selesai transaksi, maka di sini muncul, ya,
transaksi tadi BLI 004, BLI 004, BLI 004. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau belum ada, sekarang saatnya kuis ya. Tugasnya udah selesai, tugasnya untuk menginputkan data secara otomatis. Sudah selesaikah? Ada yang sudah selesai? Siapa? Yang kemarin itu, Pak. Iya. Jadi ketika kita menginputkan ini apa? Menginputkan transaksi misalkan belinya berapa, Manual. harganya berapa, nanti untuk harga jualnya munculnya otomatis. Kalau punya saya belum jadi, Pak. Oh gitu, Mas. Sekarang ada, nggak di rumah lagi di pasar, Pak. Oke, oh gitu. Oke, Iya. Mas Iya, Rizal. masalah itu, ya insya Allah punya saya itu mungkin ya udah jadi atau mana mungkin masih belum. Kalau 100% insya Allah belum, cuma kemarin kan dicoba di laptopnya di komputernya teman saya, dibantu sama teman saya gitu. Nah tapi kan kalau laptop saya mohon masih belum ini, nanti insya Allah kalau sudah di kampus insya Allah coba Pak dijelaskan ininya. Oke, kalau Mas Joko, gimana Mas? Untuk tugasnya sudahkah? Belum ada suaranya Mas Joko. Oke, kalau belum ada, tambahan tugasnya ya, tambahan tugasnya. Jadi untuk tambahan tugasnya, silakan nanti ditambahkan ketika transaksi pembelian ya, ketika transaksi pembelian. Ini di form pembelian.php. Tampilannya seperti ini. Nanti kalau di pembelian 2.php itu tampilannya kan transaksi penjualannya tidak ada daftar tabelnya seperti ini. Ya, tidak ada daftar tabelnya. Nanti silahkan ditambahkan daftar tabelnya. Ya. Ditambahkan daftar tabelnya dan ditambahkan juga nanti pada fungsi editnya. Ya, tambahkan dari fungsi editnya ya, seperti itu. Paham ya? Jadi sama seperti di tampilan pembelian ada daftar pembeliannya. Cuman kalau di pembelian.php ini kan daftar pembeliannya dia mengambil data dari tabel beli, tabel beli. Tapi nanti kalau yang di pembelian 2 dia mengambil datanya tampilannya berdasarkan dari tabel beli semu. Jadi dia mengambil datanya dari situ ya. Nanti minggu depan saya review untuk tugasnya ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nggak ada pertanyaan? Ya, coba. Nggak ada. Kalau nanti kesulitan bisa tanya lewat ya. Oke, makasih kalau gitu. Ya udah, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini.
di mata kuliah pemrograman aplikasi web. Ya, semoga tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Kalau bingung tanya aja nggak apa-apa, tanya aja kalau WA nggak apa-apa, di WA kan saja permasalahannya di bagian mana. Ya, siapa tahu saya bisa membantunya ya. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk waktunya udah gabung di kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko baru online Pak. Ya. Itu Joko baru masuk Pak. Mas Joko